Coba katakan. Nggak bisa. Lebih keras. Lembah. Iya. Lebih keras. Oh iya. Ya. Beda Ya. channel, tolong. Saya dengar ada yang benar tadi yang jawab. Iya, memang saya bisa mendengarkan suara-suara kebaikan Tuhan. Benar. Iya. Oke. Apakah boleh saya tambahi Mas jawabannya? Boleh, Sudah tentu benar itu saja. ya? Boleh ya? Ya. Harus daripada Jawaban sesat. tadi betul sekali, tapi perlu saya tambahi yang sesuai dengan ajaran gereja. Ya. Ya, maka itu harus ditambahin daripada Ya. kita sesat nanti ya. Iya. Ladies and gentlemen, Selamat datang di episode ke berapa ini? 20 kesekian. Bersama saya host saya episode kali ini saya bisa ngeklaim bahwa saya host yang paling cantik, Wah. Oh iya, betul. ya kan? Ya. Karena yang lainnya cowok. Betul. Selamat datang di Caim, Jagongan Jagongan Iman, bukan jaga image. Tapi jaga iman. Dan jaga imun. Yeay. Hari ini kita kedatangan apa saya perlu perkenalkan host senior nggak usah kan ya? Kan episode kemarin udah. Saya sebenarnya Ivon. Ivon kenapa jadi gini suaranya? Iphone yang menyamar Ya ya. hari ini episode kali ini senang sekali saya ditemani oleh cowok-cowok ganteng. Karena kalau Waduh. cantik cewek ya. Ya. Kayaknya yang satu host senior Mas Yudit Cip Hardian. Halo. Salam Ya. buat Brian. Ivon dong. Oh ya, Ivon. Oh sorry. iya. Salam buat Ivon. Hai Ivon. I miss you Ivon. Oh. Dan tamu kita hari ini, narasumber kita hari ini Romo Ferdian, Iya. Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Surabaya. Surabaya. Ya bukan tamu sebenarnya ya. Oh iya, yang punya rumah malah. Teman sendiri. Orang dalam. Orang dalam, ya. oke. Nah. Nah, makanya harus kenal orang dalam itu kunci sukses sebetulnya. Waduh, itu cita-cita yang sangat mulia ya, kenal orang dalam. Kenal orang Iya. dalam. Kunci sukses kita adalah kenal orang dalam. Ini kita syuting 4 hari setelah Rabu Abu. Rabu Abu. Ini abunya masih ada ini. Apa? Bukan dong, bukan. Iya, abu-abu ya di sini. Bukan itu oyot sebenarnya. Ya. Kita syuting beberapa hari setelah Rabu Abu, Rabu-abu, dan iya. kita sudah memasuki masa Prapaskah. Prapaskah. Minggu Paskah yang pertama ini ya. Paskah. Iya. Dan ini yang mau kita bahas. Nah, itu Ini, Mas. ya. Yes, kita memasuki minggu pertama masa Prapaskah. Biasanya kalau masa Prapaskah ini ada pendalaman iman, ada APP gitu ya. Iya, dan biasanya kalau di umat atau di teman-teman OMK itu biasanya ada penyebutan yang paling familiar itu disebut pendalaman iman APP Iya. OMK Atau biasanya. singkatnya pertemuan APP ya. Iya. Ayo rek melu. Pertemuan APP. Nah. Ono APP ayo. Itu gimana Mo? Ada penjelasan nggak Mo? Nah, ini kan kita juga mau bahas tentang yang umumnya disebut sebagai pertemuan APP gitu ya. Iya. Tetapi lebih pasnya sebenarnya kita nyebutnya sebagai pendalaman iman masa Prapaskah gitu ya. Jadi rada dawa ya. Tapi itu memuat makna yang lebih benar. Jadi dalam masa Prapaskah itu selain kita pantang dan puasa dan berdoa, juga kita dalam konteks satu keuskupan diajak untuk merenungkan satu tema. Jadi sing bener ya, pendalaman iman masa Prapaskah. Jadi MPP. Wah. MPP. MPP. Pendalaman iman Masa Masa Prapaskah. Prapaskah. PIMP dong. Ayo kita pendalaman iman MPP. Wah. Oh iya benar. Mama papa. Iya. Iya. Kok iso melayu rono? Iya itu jadi yang pas gitu nyebutnya ya. Pendalaman Iya. iman masa Iya, Prapaskah. tapi kalau disebut dengan cara yang lama ya gak apa-apa, tapi sebagai sebuah pengetahuan itu yang benar gitu. Nah, isinya sendiri apa sih? Isinya ya. Nah, Isinya pendalaman iman ini. isinya pendalaman iman. Jadi ini langsung aja jelaskan ya, Iya. sambil sharing ke teman-teman yang lihat video ini ya. Jadi kalau pendalaman iman masa Prapaskah itu berkaitan juga dengan ini sebenarnya kebiasaan umat Gereja Katolik di Indonesia. Jadi kan di salah satu kekasan Gereja Katolik di Indonesia itu ada yang namanya lingkungan, Oh iya. wilayah gitu Hanya kan. ada di Indonesia. Hanya ada di Indonesia. Dulu namanya dalam sejarahnya kering ya. Kering. Kering. Nah, itu sejarahnya cukup panjang tetapi khas hanya di Indonesia.
Mungkin di negara lain kemungkinan tidak ada ya. Nggak ada. Enggak kemungkinan atau udah fix Iya. nggak ada? Pada umumnya tidak dijumpai selain di, Selain di Indonesia. Indonesia. begitu. Bulan-bulan ini sedang musim dingin, Mas. Di sana ya, iya. Saya yang pas di Eropa itu, Oh, baru pulang Mas ya? Atau bagaimana? Gimana? ya bulan-bulan ini kalau lihat sosial media itu Hah? lagi musim dingin. Musim dingin ya. Orang-orang ngeruk salju. Tiga ono sing pendalaman iman. Buat es kepal mungkin ya. Es kepal Makanan Milo, sudah lama. Ya, itu jadi salah satu kekhasan adanya wilayah dan lingkungan itu, katakanlah dua bentuk itu memudahkan kemudian adanya pertemuan-pertemuan, dan yang paling khas di dalam masa Prapaskah itu ada yang kita sebut tadi sebagai pertemuan APP itu. Nah, itu. Dan setiap keuskupan punya cara tersendiri untuk menyiapkan itu. Termasuk di Keuskupan Surabaya yang di tahun ini dan saya kira juga tahun-tahun sebelumnya dibagi nih, nggak hanya sama-sama ya, ada yang umum itu keluarga, terus kemudian OMK, kemudian rekat biak. Nah, begitu. Jadi kalau yang di Keuskupan Surabaya bentuknya pada tahun ini seperti itu. Ya, tujuannya sih jelas ya, agar kita semua yang sedang dalam masa Prapaskah ini selain menekuni olah rohani yang namanya puasa dan pantang itu, tapi juga kita kan mau bertumbuh dalam iman. Nah, salah satu cara bertumbuh dalam iman itu ya kita belajar tentang sesuatu. Tema itu bisa tokoh, bisa tema umum atau dan lain-lain begitu. Dan tema tahun ini, nah ini semoga teman-teman sudah tahu ya. Ada yang tahu? Coba pasti bilang. sudah tahu. Kalau subscribernya OMK Surabaya pasti ada. sudah tahu. Coba katakan. Nggak bisa. Lebih keras. Lembah. Oh, iya. Lebih keras. Oh iya. Ya. Beda Ya. channel, tolong. Saya dengar ada yang benar tadi yang jawab. Iya, memang saya bisa mendengarkan suara-suara kebaikan Tuhan. Iya. Oke. Rumusan temanya, nah gini ya. Kenapa saya harus baca? Jadi nggak hafal saya. Nah, ini bersama Simon Petrus mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan. Ulangi, ya. Bersama Simon Petrus mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan. Nah, itu ya. Itu kalau di OMK di tempat saya, Mas ya. Ini Mas juga ya. Harus hafal itu ya. Oh, harus apa? Iya. Apa tema APP? Nah, itu harus hafal. Harus hafal. Kenapa Itu saya syarat. Enggak. Kenapa harus sama Simon Petrus? Nah, itu ya. Ayo. Kenapa harus Simon Petrus ini? Nah, ini berkaitan juga dengan ini gerak Keuskupan Surabaya yang ingin menuju sesuatu ya. Jadi ini kan gerakan bersama-sama umat ya. Jadi dalam sejarah beberapa tahun terakhir Keuskupan Surabaya itu mengadakan namanya musyawarah pastoral. Disingkat MUPAS ya. Ada MUPAS pertama yang diadakan tahun 2009 ya. Itu rumusannya begini ya. Keuskupan Surabaya, persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup penuh pelayanan dan misioner. Saya membaca ini supaya gak keliru ya. Keliru takut saya. Nah, kemudian MUPAS yang kedua tahun 2019 itu dipertegas lagi. Oh, jadi 10 tahun Nah, sekali 10 itu. tahun. Nah, dipertegas dan sejak MUPAS kedua itu disusunlah kemudian istilahnya pilihan strategis pastoral 10 tahun mendatang. Wah, jadi ya butuh visioner ya. Nah, ini keuskupan ya visioner. Dan kemudian setiap tahun itu ada temanya begitu. Nah, tahun 2021 temanya adalah tema besarnya mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan. Dan tema itu kemudian menjadi semangat setiap momentum-momentum iman seperti APP, nanti ada bulan apa lagi? Bulan Maria, kemudian ada BKSN, terus Advent. Nah, itu Rosario Advent. Nah, itu semuanya tertuju pada tema itu. Dan khusus pada masa Prapaskah ini seorang tokoh yang akan kita ajak berjalan bersama, kita mau belajar dengan seorang tokoh iman ini untuk mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan itu adalah Simon Petrus. Nah, kan pertanyaannya kan kenapa Simon Petrus ya? Kenapa tidak yang lain ya? Iya, kan ada Yohanes. Iya. Mas Yudit jawab, Mas gantian. Mas. Kalau gampang-gampangan ya karena dia murid pertama. Oh iya. Selain itu pasti ada faktor lain. Karena dia bukan murid kedua. Nah, jawaban cepat ya. Betul, tidak salah juga ya. Betul ya. Nggak salah. Secara logika sih. betul ya. Betul. Dia murid pertama dan dia bukan murid kedua. Ya, sangat teologis dan mendalam sekali.
Apakah boleh saya tambahi Mas jawabannya Boleh, sudah tentu benar saja. itu? Boleh ya? Ya. Harus daripada Jawaban sesat. tadi betul sekali, tapi Betul perlu sekali. saya tambahi yang sesuai dengan ajaran gereja ya. Ya, maka itu harus ditambahin daripada kita Ya. sesat nanti ya. Ya. Tapi bener ya? Oh iya bener ya Mas. Iya. Karena dia murid pertama. Oh iya betul sekali ya. Nah, Ya ini yang saya pakai slide-nya Romo Kordo ya. Iya. Karena memang pendasarannya hampir sama dengan tema umum kan. Jadi biak rekat juga temanya sama. sama bersama Simon Petrus sama. Yang juga. diajak sama. ya Simon Petrus Petrus, iya. Jadi jelas kalau yang seperti yang Mas Yudi sampaikan tadi, mengapa Simon Petrus? Karena dia adalah salah satu dari murid yang pertama. Waktu itu kan Simon dan Andreas. Simon dan Andreas. Nah, dan dia ini jelas di dalam sejarah hidupnya mengikuti Yesus ini dia diberi peran-peran yang menonjol begitu ya. Jadi kayak ya bisa disebut dia di antara para rasul itu ya ketua kelas gitu. Yang banyak ngobrol dengan Yesus dan dicatat dalam kitab suci kan Simon Petrus ya. Oke. Yang lain ada yang ya ikut saja mengalami hidup bersama Yesus, tapi kalau Simon Petrus ini perannya cukup menonjol dia di dalam circle para rasul itu. Dia yang kemana-mana bawa pedang itu, Mas. Yang terakhir di Taman Getsemani itu kan. Oh iya, bawa karambit itu kan. Oh, Kamu itu mereknya Eger itu Mas. Eger. Oh iya. Kalau sarungnya itu yang Atlas. Tolong Iker dan Atlas ya. Ini kode. Wah iya. Bukannya Eger yang dapat surat cinta itu. Iya. Iya. Nah, kembali ke topik ya. Ya, dia ini memiliki peran yang menonjol dan juga dia bukan hanya seorang murid yang biasa, tetapi dia mengalami berbagai bentuk atau dia sendiri melakukan katakanlah ya itu yang menyangkal tapi kemudian dipanggil kembali. Sejarah hidupnya yang sungguh-sungguh manusiawi ini kan seperti manusia kita sendiri itu. Pada akhirnya kita mau belajar pada seorang tokoh ini karena dia ini menggambarkan ya perjalanan hidup kita sendiri begitu. Yang naik turun dalam mengikuti Yesus, banyak turunnya, naiknya sedikit-sedikit. Nah, iya, itu itu salah satu yang saya paling berkesan waktu membahas tentang kenapa Simon Petrus itu dari penjelasan Romo Kudu, Romo Yudi itu karena pengalaman imannya Simon Petrus itu sama kayak kita. nah. Kita semua ini sama. Mm-mm. Apa ngikut lalu menyangkal lalu Iya. kadang ini apa mengambil keputusan sendiri. Iya, Ada satu perikop yang Kadang heroik juga ya. ya heroik membela. gitu. Ada satu perikop yang dia dimarahi sama Tuhan Yesus itu gitu. Nyalah Nyala iblis. iblis itu. Oh, Nah, iya. saya kayak gitu. Nah. Jadi pengalaman imannya itu persis sama kayak kita. Jadi mestinya sih lebih gampang kalau bersama Simon Petrus. Nah, gitu. Tapi pesan utamanya kalau yang dari saya pelajari mau Mm-mm. bersama Simon Petrus tuh gini, yang kita pelajari itu beriman itu enggak sekali jadi. Nah, Jadi yus Ada tahapan Nah. yang nah, pasti kita lalui. betul. betul iya. Kadang itu tadi sangat euforia. Mm-mm. Waktu diajak ke mana? Ke bukit. Mm-mm. Itu dia kan kayak apa? Euforia gitu. Ayo tak siapno tenda untuk Waduh. kamu Musa dan Elia. Elia. Iya, 3 tenda ya. euforia, kadang terus menyangkal. Iya. Betul sekali ya. Kadang nggak percaya juga. Nah, Betul. nggak percaya dan yang menjadi pada akhirnya kan dia juga pada akhirnya setelah mengalami semua itu dengan segala kekurangan itu ya. Nah, tapi ternyata Tuhan ya masih berkenan memanggil dia kembali. Nah itu pada akhirnya itu perjalanan iman kita ini meskipun seberapa susahnya kita berjuang, tetapi kalau setia sampai akhir ya nanti indah pada waktunya gitu. Gitu Mas, indah pada waktunya ya. Iya. Cia ya. Nah, itu gambaran umum mengapa Simon Petrus itu Mas, Yang kalau tadi dipilih. kamu tanya ya. Iya. Nah, begitu. Nah kan itu Simon Petrus. masa prapaskah itu kan 40 hari mau. Nah, itu Lalu kan biasanya itu dibagi di beberapa pertemuan gitu ya. pertemuan gitu. Hmm. Nah ini apa yang sudah disiapkan, terutama yang untuk OMK ya mau ya. Nah, betul ya. Apa yang sudah disiapkan? Nah, jadi gambaran globalnya adalah bahwa 40 hari masa prapaskah ini adalah sebuah retret agung. Kalau kita mau mengikuti dengan sungguh-sungguh ya. Nah, di dalam retret agung ini kita mau belajar dari siapa? Dari Simon Petrus itu sendiri. Maka untuk pertemuan pendalaman iman masa prapaskah bagi OMK ini dibagi ke dalam 5 pertemuan. Dengan 5 tema yang berbeda. 5 pertemuan dalam 5 40 hari itu. dalam 40 Nah, hari. 40 hari. Nah, 5 pertemuan ini menggambarkan
perjalanan Petrus dalam mengikuti Yesus. Pasti hafal dong Romo. Iya. Hafal sih ya sih. Nah, Iya. Iya, ini jadi bahan yang teman-teman terima. Mungkin ketika teman-teman lihat ini kan sudah mungkin ada Sudah ikut berjalan, APP ya. pertama atau yang Sudah kedua ya. Ini jadi disusun oleh teman-teman Komisi Kepemudaan Kusuma Surabaya. Nah, yang pertama itu ya, daripada saya salah baca aja ya. Yang pertama adalah Yesus memanggilmu. Nah, ini gambaran umumnya ini ketika di pantai Petrus ini dipanggil oleh Yesus, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala apa? Manusia. Nah, itu pertemuan yang pertama menjadi awal kita untuk mengikuti si Simon Petrus ini. kalau di Injil itu enggak ada ininya, enggak ada jawabannya dari Simon Petrus. Nah, itu yang akan Pokoknya melok ngono. menjadi- digletakno gledak. Iya, Iya, jalannya itu. ditinggal. Persis suatu kayak kita. misteri Loh. itu ya. Kita kan ya gitu, ada yang baptis bayi, moro-moro wis dadi Katolik. Ono sing SD. Iya. Dan semua itu kan tidak kita rencanakan kan dibaptis kita ini ikut Yesus ini wis langsung begitu saja. Baru kemudian nanti dalam perjalanannya kita menemukan. Nah, itu. Tapi yang paling pertama yang mau diteladani dari Petrus itu adalah ini, cekatan dan dia mau meninggalkan itu jalannya itu loh. Padahal jala itu Mata loh, pencarian mata dia. pencarian, Iya. penghasilannya dia. Nah, tetapi lah mengapa? Nah, itu temukan di pertemuan APP ya. Itu ya. Kami tidak memberi kunci jawaban ya. Nanti kamu pas sharing, saya sudah tahu dari video ini. iya. Waduh. Ya, tidak begitu ya. Karena tiap orang kan pergulatan imannya beda-beda. Nah, ya. OMK itu. beda-beda. Ceritanya pasti berbeda. Nah, itu yang mau Orang. digali di pendalaman iman Pendalaman itu. itu. Nah, Untuk mengingat lagi kenapa dulu aku jadi Katolik. nah betul ya. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian lanjut yang kedua ini. Rumusannya adalah berjalan bersama Yesus. Nah, jadi di dalam perjalanan Petrus itu setelah dia dipanggil, tentu kemudian dia ikut Yesus kemana-mana, melihat apa yang dilakukan Yesus, melihat Yesus kesehariannya. Luwe-luwe bareng pasti. Nah, itu jadi Pasti luwe bareng. gue bareng terus Kudanan. ya semuanya Durung dia ada jas ikuti. hujan Nah, waktu itu. waktu itu belum ada jas ponco, belum ada. Tetapi ya itu, dia yang awalnya tidak memberi jawaban ya kenapa mau ikut Yesus, tetapi dia kemudian setia mau ikut Yesus kemanapun Yesus buat mukjizat, buat ini, kemudian ikut dia pokoknya. Nah, gitu. Itu pertemuan yang kedua. Jadi nanti kamu renungkan perjalananmu selama iya, ini ya, betul. ikut Yesus itu suka dukanya seperti apa, dan itu perlu diungkapkan dan disaringkan di dalam Iya, itu. pendalaman iman itu. Nah itu yang penting itu bagian sharing imannya itu loh. Nah itu teman-teman harus sampai berani mengungkapkan itu di dalam pendalaman iman itu. Nah, Mungkin selama mengikuti Yesus pernah dicambui ya, hah? dalam mimpi. Tapi Waduh, dicambui Yesus. bukan. Mungkin Iya. ada yang di keluarga beda agama, dia Nah sendirian. itu ya. Bagaimana pergulatannya mengikuti Yesus. Nah itu sekali. Nah itu harus intinya teman-teman diharapkan sampai menemukan makna seperti yang Petrus alami itu. Nah begitu. Itu yang pertemuan kedua. Nah yang ketiga ini adalah mengutip dari Markus 8 ayat 27 sampai 30, rumusannya adalah engkau adalah Mesias. Nah ini. Itu yang mengatakan keluar dari Petrus ya. Nah, keluar dari mulut Petrus sendiri. Nah, dan ini tidak keluar dari mulut murid yang lain. Maka dia menjadi istimewa. Dia berani speak up. Dia yang pengakuan pertama kali. Nah, itu. Jadi bisa disebut kalau ini perjalanan, bolehlah ini sebuah perjalanan yang cukup sudah kalau levelnya itu sudah agak tinggi begitu. Karena dia berani mengatakan tentu dengan yakin ya, engkau adalah Mesias gitu. Nah, Sudah level koncoplek deh. nah itu sudah. Kamu adalah Mesias itu berarti sudah tingkatnya sudah ya koncoplek gitu. Sebentar, ini kenapa kok ketika dia menyatakan engkau adalah Mesias adalah suatu hal yang istimewa? Apa Nah. karena ketika itu semua orang sedang menanti Mesias yang lain atau Nah. bagaimana? Diceritani nggak dia? Diceritani ya? Sedikit ya, Sedikit. kasih Iya. spoiler. Jadi pada pertemuan yang ketiga ini, kalau teman-teman ikut dari awal, teman-teman akan melihat bagaimana pengenalan Petrus itu sedikit demi sedikit semakin mengenal Yesus. Jadi ya karena setiap hari ikut, kemudian memang pada waktu itu orang menanti-nantikan Mesias untuk pembebasan bangsa Israel. Israel. Oke. Terus ketika Petrus melihat Yesus menyembuhkan buat mukjizat itu dia yakin pada akhirnya
oh ya ini Oh, ya Mesias iki. begitu. Ya. Itu Tapi kalau itu konteks Injilnya kan pertama ditanyai dulu. ya Kamu menurutmu mendengar apa tentang aku tentang aku dari orang-orang? Nah, begitu. Ada yang bilang kamu Musa. Ada Elia, Iya. ada seorang dari nabi yang dibangkitkan, nah begitu. Kalau kamu sendiri Menurutmu siapakah sendiri aku? ya, Iya. siapakah aku? Tapi waktu itu lalu ditegur sama Tuhan Yesus. Nah, itu. Jangan bilang siapa-siapa itu Iya. apa maksudnya? Nah, ini nanti kita akan temukan pada pertemuan selanjutnya. Oh iya. Oke. Bahwa ini sudah level iman yang tinggi tetapi belum sempurna. Nah, gitu loh. Oh. Jadi iman itu tak sampaikan ya, bukan hanya sekedar pengakuan. Nah, Nah, gitu. gitu. Ini kan dia masih levelnya tuh naik begitu loh, masih tinggi. Nah, Jadi gitu. kalau naksir cewek itu enggak cuma mengagumi, Lah, iya. tapi yo datang. Nah, gitu. Datang ketemu Temu wong tua nih. Waduh. belum Oh, belum. ke Jangan hard selling langsung ya. Oh, hard selling ya. Itu namanya sangat menakutkan itu ya. Iya. Kalau ketemu orang tuanya langsung menakutkan. Ya ke Iya. RKZ dulu misalnya. Misalnya. Misalnya dia kerja di RKZ. Oh, misalnya. Datang dulu, datang. ke RKZ. Rapid dulu ya Jemput ke dulu, RKZ itu. Ketemu dulu. tanya-tanya Nah, ada gitu. promo apa di Iya, RKZ. jadi Bawa lumpia. Nah, itu kan sangat kontekstual Mas Jo dengan hidup Itu kita ya. ya, orang muda kan begitu. Nah, Perlu tahapan-tahapan. iya. Dan Petrus ini tahapnya di Nah, yang mana? Itu tadi dia sampai pengakuan. Oh, pengakuan. aku. Ya wis. Oke. Nah, tapi nanti pengakuannya ini akan diuji oleh waktu kesetiaannya ini. Nah, dalam Nah, di pertemuan keempat. Empat. Nah, kita tahu bahwa Petrus ini trademarknya selain dia murid yang pertama yang diserai kunci, tapi dia juga murid yang menyangkal Iya. Yesus ya. Salah satu perikop paling terkenal itu ya. Iya. Berapa kali menyangkalnya? 3 kali. 3 kali. Ayam berkokok berapa kali? 3 kali. 3 kali. Itu kan ya. dibuat plesetan itu. Dan Petrus Berkokok. berkokok. Terus ada yang jawab, yang ku maksud ayamnya. Nah, itu ada nggak tahu cerita dari para Ya, di mana itu ada itu ya. Nah, juga gitu. Maksud saya ayamnya. Nah, itu juga menjadi mungkin orang akan lebih familiar dengan penyangkalan Petrus ya. Kalau orang siapa yang menyangkal Yesus? Ayam. Petrus, Oh, padahal ya Petrus. Anda yang mungkin pernah menyangkal Yesus juga. Tetapi kenapa hanya Petrus yang Jadi diminta? berkat ayam ya penyangkalan Petrus itu terkenal Ya. gitu. Ya. Itu dua momen yang berbarengan lah gitu, dua Oke. momen yang kadang tidak sebab akibat juga, tapi Oke, tapi tandanya adalah ayam yang Ditandai berkokok, dengan iya. kita perkokoan semua ayam. ini yo menyangkal sama Nah, Petrus. Ya, kita makanya pasti ini pernah. gambaran Bentuknya mungkin tidak langsung Mo. Nah, iya, gambaran perjalanan Petrus ini ya mau tidak mau harus kita akui kita bisa jadi seperti itu kan Seperti ya. Petrus, Nah, gitu. Gibah itu kan menyangkal Gibah. Wah, itu menyangkal banyak hal, menyangkal teman-teman, menyangkal orang lain. Ya, itu adalah contoh kecil dari Contoh kecil dari- perjalanan Penyangkalan, ya. seperti kita ini seperti Petrus begitu. Oke. Tetapi di pertemuan keempat ini bukan menjadi akhir juga. Bukan akhirnya kemudian perjalanan Petrus ini berakhir sia-sia, tidak begitu. Tetapi memang dia pada proses yang rendah itu dalam hidupnya. Iya. Baru kemudian di akhir di pertemuan kelima setelah Yesus wafat kemudian bangkit, didatangilah Petrus ini yang sudah kembali ke profesi awalnya. Oh iya, sebagai- sudah kembali ke kalau penjelasan Romo Kurdo itu kembali ke hidup yang lama. Ha-ha, karena sudah putus asa. Nah, Karena dulu yang dianggapnya Mesias, yang adalah orang yang ekstraordinari, ternyata mati. ternyata mati. Ternyata bisa mati. Bukankah kita juga 1-2 kali pernah kecewa toh? Ya. Betul. Tetapi di balik kekecewaan itu bukan kita yang menyembuhkan diri kita sendiri, tapi Yesus yang datang pagi-pagi begitu. Oh, Terus kemudian kata pertamanya apa? Kalau tahu, Mas? lupa. Tahu apa? Ketika Di Yesus pantai datang itu. Iya. Apa ya? Iya itu kayak Maksud sarapan? Adakah ikan goreng? Iyo, iku. Oh iya. Jadi Yesus Iya, suka ikan goreng ya. Oh, penyetan ya. Iya, makanya. Maka penyetan Lamongan itu sangat biblis sekali. Ya. Oh, diajak makan. Iya, makan jadi pagi. Yesus itu menjumpai ketika makan-makan gitu ya. Terus ada yang salah satu murid yang mengenali itu Tuhan, gitu ya. Itu peristiwa yang lain Mas. itu Emmaus bukan sih? Itu yang Emmaus. Ini yang Petrus di pantai pagi-pagi. Aku Karena mau dia- coba berarti. Iya. Karena Salah dia halaman. sedang menjala ikan lagi, Iya, kembali lagi kembali menjadi lagi, terus nelayan. Mari sarapanlah gitu kan. Wah. Jadi Yesus itu menyarankan kita untuk sarapan. Jangan Sarapan. lupa, Jadi ya. jangan lewatkan sarapan ya. Itu, Waduh. itu Yesus ada cukup memperhatikan kesehatan. Kesehatan. Ya, betul sekali. Nah,
Itu intermezzonya Yesus Ya. ketemu Petrus, itu kan nggak langsung. Tapi belum langsung dikenali waktu itu ya. Waktu itu Langsung? Petrus sudah langsung kenal. Khususnya dia juga ketika ditanyai, apakah engkau mengasihi aku sampai 3 kali, Ditanya itu 3 kali ya. menangislah Petrus. Nah, kemudian dia mengatakan, Tuhan kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Terus kemudian Yesus mengatakan, ya gembalakanlah domba-dombaku. Aduh, Nah, itu peristiwa yang merinding. wah itu. Nah pada akhirnya ya, nanti teman-teman silakan refleksikan itu juga di dalam hidupmu, bahwa ya segala kekecewaan, Nah, itu. terus semangatmu dulu yang pernah membara itu pada akhirnya kamu akan ketemu Yesus gitu. Kalau kamu setia ya, gak mandek. Iso ae Petrus itu ketika didatangi Yesus gitu dia lari kan ya mungkin aja kan. Dia malah tambah ado. Oh iya, malah ke tengah Nyebrang, lautan iya, gitu. malah tengah lautan. Siapa itu? Wah. Tembus perak. Waduh, nah, jadi ya itu rangkaiannya seperti Seperti itu. itu ya. Itu adalah ya perjalanan hidup kita semua lah yang tergambar dari perjalanan Rasul Petrus. Petrus. Nah, itu potongan-potongan aja supaya teman-teman masih tetap penasaran, dan yang penting dalam pendalaman iman APP ini adalah teman-teman harus mau mengungkapkan, sharing iman. Nah, itu. Ini yang penting. Jadi bukan kamu kalau ikutnya secara online, ini pendalaman iman ini bukan webinar yang kita dengarkan terus gitu. Mendengarkan narasumber gitu. Iya, tapi harus ada resiprokal Interaktif artinya apa ya. sih ini? Interaksi, Interaksi. interaktif kan. Di mana kamu sharing iman dan kamu juga Ditanggapi. harus berani meneguhkan sharing iman dari temanmu. Nah, maka itu adalah proses atau metode yang sangat diharapkan tercipta dalam setiap pendalaman iman gitu. Sisi, tanganku kecepit. Terima kasih, Mas. Nakal itu. Gitu Mas ya. Saya Sri Mulat nih. Terus, Nah, ini kan sudah lagi? jalan, Mo. ya ini. Berapa paroki mungkin sudah jalan. Waktu kita syuting ini, itu kita yang teman-teman yang di Komklub itu dapat report-report, laporan-laporan Oh, di iya. beberapa paroki sudah bikin pendalaman, Sudah ada yang banyak, ada yang sedikit, tapi mereka semangat sekali. Nah, iya. Nah, itu sebenarnya apa yang sudah dilakukan Komklub untuk ini, untuk sosialisasi? Wah, ini? nah ini. Jadi yang dilakukan oleh Komisi Kepemudaan untuk menghantar teman-teman memasuki tema pendalaman iman ini adalah ya pertama membuat bahan itu ya. Kemudian juga kami mengundang teman-teman bukan hanya dari UMK paroki, tetapi dari teman-teman mahasiswa, kemudian kelompok kategorial. Oh ya. Itu juga UMK semua kan ya. Ya, kita undang untuk sosialisasi. Nah, kemudian setelah sosialisasi, teman-teman berdua yang diundang itu diharapkan menghubungi teman-teman yang lain yang jadi pemandu entah di paroki atau di KMK-nya untuk ikut setiap seminggu sekali, setiap hari Senin untuk untuk ikut sosialisasi pemandu. Sampai 5 pertemuan. Sampai 5 pertemuan. Nah, harapannya dengan sudah ikut dulu, nanti kan di parokinya tinggal ya dia sudah Ya, menduplikasi. dan sudah Tinggal ikut meneruskan. gitu. Nah, dan itu di akhir itu pertemuan kelima itu juga ada RTL, Rencana rencana tidak tindak Tindak lanjut. lanjut. Diharapkan nanti teman-teman sudah sampai pada tahap mau dan berani bersharing iman, Nah, itu. dan kemudian tidak malu-malu untuk menuangkan itu di dalam media sosial masing-masing. Oke. Nah, sehingga nanti media sosial itu semoga menjadi sarana orang untuk bukan hanya curhat, tetapi memaknai pengalamannya ikut Yesus seperti Petrus ini. Dan bersaksi. Nah, bersaksi itu. Jadi sama seperti kisah asmara. Wah, ya apa Mas? Harus ada rencana tindak lanjut. Wow, tidak hanya wacana ya. Ya, jadi setelah Waduh. ketemu harus berani mendatangi. Wah, Semuanya itu harus ada RTL, jadi nggak cuman pendalaman. Harus ada aksi RTL. ya. Nah, harus ada aksi. itu ya. kode sebenarnya. Oke. Apakah ada kaitannya selalu dengan martabak manis? Enggak sebenarnya. Bisa. Oh bisa. Itu Tapi kan sate juga diterima. Wow, kenapa Anda Spesifik langsung ya, spesifik sekali ya? Ya. Spesifik menu Tolong langsung ya. dicatat ya, yang Yang harus merasa mencatat ya. Oke. Teman-teman muda kalau sedang mengusahakan asmara ya Nah, RTL. RTL itu ya. RTL. Nah, jadi berani itu salah satu wujudnya adalah RTL, rencana tidak lanjut. Oke. Bukan rencana tidak lanjut ya, rencana tidak lanjut ya. Nah, itu Rek. Nah. Oke, kita mau putar balik sebentar ya. Wah, iya ya. Karena
namanya juga orang baru ya. Ini Kenapa Gimana? harus ikut pendalaman iman? Apakah Nah, itu iya. harus? Ya, iya. ini segala ini bukan hanya pendalaman iman masa prapaskah ya, tapi segala sesuatu yang disediakan gereja, ya entah itu sakramen, pendalaman iman, itu semua sebenarnya ada panggilan ya. Panggilan untuk kita nanggepinya. Kalau kita mau menanggapi, jelas bagus dan kita sama dengan kita bertanggung jawab pada iman Iman kita. kita. Berkembang secara iman. Tetapi juga sebenarnya ini tidak pernah menjadi suatu paksaan begitu. Pilihan tentu. Ini pilihan. Nah, kedewasaan iman itu ditunjukkan dari pilihan. Dan kamu yang sudah dewasa secara umur ya, ini pilihan yang baik yang ditawarkan, yang disampaikan oleh gereja begitu. Jadi akan menjadi suatu yang bagiku memprihatinkan kalau misalkan selama hidupmu kemudian APP gak melu, terus apa maneh ya, Advent yo ora ngerti, Rosario cuma ngerti, oh iki Rosario tok. Padahal gereja ini sudah menyediakan semua loh. Terus di akhir nanti, aku merasa tidak tersapa oleh gereja. Hei, kami sudah berusaha. Kecuali Anda tinggal di negara komunis. Nah, di mana itu? Ada deh. Ada, ya kami tidak menyebut merek ya. Nah, jadi itu panggilan yang mau disampaikan. Semuanya disediakan gereja dan pasti teman-teman OMK yang di paroki juga mengajak pasti itu. Nah, iya. Mungkin bisa lewat sosial media. Nah, sekarang sudah sosialisasi itu lebih mudah. Jadi Iya, kalau nggak ngerti begitu, rugi ya. kamu punya Instagram, nah, kalau punya ya Follow. harusnya tahu dong ya. Nah, begitu. Dan kelihatannya sih berat ikut pendalaman iman, tapi yo lek enggak pernah dimulai yo Nah. akan selalu berat gitu ya. Iya. akan selalu jadi wacana itu. Nah, tadi. itu ini kayaknya Iya. mengarah juga itu. Dan kata pendalaman iman itu kan sudah menyasar pada maknanya bahwa iman kita ini Perlu di harus selalu didalami. Didalami. begitu. Kan di dalam kitab suci ada namanya Duc in altum. Ketika Yesus mengutus Petrus untuk kamu pergilah menebarkan jala itu ke tempat yang lebih dalam. lebih jauh dan lebih dalam itu. Nah, itu. Iman kita juga harus demikian. Jadi semakin hari paling tidak ya semakin memahami iman itu. Dan ini adalah sarananya begitu di masa pertobatan ini. Paling enggak untuk diri sendiri lah supaya bertanggung jawab pada iman yang keyakinan yang saya pilih, saya mendalami, saya belajar terus. Nah, Supaya yo gak ngisin-ngisini juga. iya. Boleh ditakoki kenapa Tuhanmu kok 3? Sakarepku. Ngono kan Waduh, mengecewakan. itu sumbu pendek di agama kita begitu ya. Iya, jadi Jawabannya sakarepku. Dan sakarepku sekarang gak terima. sebetulnya lebih mudah ya karena tidak Nah, itu. harus datang, nggak ada lagi alasan rumahku jauh, Betul. gitu ya. Nah. Kan lewat apa? Ya pendalaman imannya online kan. Online Ya, kan? lewat Zoom, ya. Lewat Zoom. Online. Ada sebagian paroki yang offline, tapi kalau di Tapi Surabaya di Surabaya rata-rata semua sudah online. Online. Misalnya awakmu izin ya, Heeh. mau sharing tapi izin ya wis gak usah dipasang lah videonya, gak usah Oh ya. kan iso. kamera off, Kamera off, mic-nya on tapi ya. mic-nya on. Jangan sampai semua Off off. kabeh ya, waduh, gak ikut namanya. Nah, itu juga ini menjadi catatan ya bahwa perjumpaan yang virtual itu ada positif dan negatifnya. Positifnya adalah semakin bisa menjangkau banyak orang di banyak tempat. Nah, gitu ya. Tetapi juga kadang kita bisa tidak fokus ikut pertemuan virtual itu. Maka seperti yang tak sampaikan di OMK di parokiku ya, sebisa mungkin kamu ikut pertemuan virtual itu kamu kondisikan bahwa kamu sedang ikut secara sungguh-sungguh. Jadi tetap meluangkan di kamar, waktu. kemudian pakailah pakaian yang Baju yang- cocok, kemudian diusahakan jangan di warkop ya. Oh iya. Iya. Kalaupun di warkop cari yang tenang ya. Nah, Aja gawe speaker iya. ya. Sakno sing jaga warkop gak ngerti. Iku apa Simon Petrus ya. Arek endi Simon Petrus iku ya. Nah, itu maka disiapkan sungguh-sungguh. Tentu kamu sendiri sudah tahu porsi yang bagaimana yang harus kamu siapkan. Ya. Nah, begitu sih. Sama Itu seperti kalau metodenya. mau mendekati cewek kan harus Wah. disiapkan bener-bener Betul sekali. penampilan. Iya, itu. Iya. Ya wis. Tapi ini mau tahun ini menyenangkan mau kalau melihat kita kan sama-sama di Komkep mau ya. Nah, Apa teman-teman paroki itu report memberi laporan ke kita bahwa mereka sudah melakukan APP macam-macam tuh nah, kayaknya menyenangkan tahun ini mereka betul. semangat sekali. Iya, ini juga Mungkin ini hikmah dari pandemi gitu mau. Jadi bisa jadi ya. mereka bisa online, bisa Dan yang ikut
ketika sosialisasi itu juga cukup banyak ya. Iya, Bagi kami yang di Komisi Kepemudaan ini juga menjadi energi yang positif ya. betul. Iya, kami menyiapkan bahan itu teman-teman terima dengan baik. Bahkan teman-teman yang jauh dari Surabaya parokinya begitu juga Oke, bisa menerima. tetap gitu. bisa tersentuh ya. Nah, betul sekali. Dan itu semoga menjadi berkat lah ini ya. Iya, yang amin. materi yang disiapkan ini. Oke. Betul. Oke, Terakhir, Mo. sebelum kita pamit, Romo, Ah, apa sih yang mau disampaikan pesan, harapan untuk OMK? Apalagi yang macam Ah. saya ini ya, yang ah, kenapa jadi kadang iya, kadang enggak, ikut pendalaman iman Iya. gitu. pesan ini ya? Heeh. Ya. Kalau pesan yang pertama adalah kembali lagi pada yang tadi saya sampaikan bahwa gereja ini Tuhan ya melalui gereja itu memanggilmu setiap waktu begitu. Jadi panggilan itu dapat bentuknya ya ajakan temanmu untuk Betul. aktif di gereja atau kadang juga paksaan orang tua untuk aktif di gereja itu juga panggilan dari Tuhan sebenarnya. Salurannya banyak sekali. Tahu-tahu ada poster di timeline kita, Iya. poster Iya. pendalaman iman itu. Nah, Itu iya. sebuah panggilan. Kamu buka Instagram loh, kok yang pertama yang muncul ini. Muncul. Tuhan itu punya banyak cara memanggilmu. Nah. Tinggal pintu hatimu bukalah sedikit. Nah. Untuk itu, untuk melihat, mendengar suara Tuhan itu. Nah, dan baru dengan itulah kemudian ya ketika pintu hatimu terbuka, ya kamu bisa kemudian menanggapi panggilan dari Tuhan. Jadi panggilan dari Tuhan itu selalu rahmat dan kemauan dari kita. Nah, yakin, niscaya kebahagiaan yang sejati itu ya ketika kamu buka hati untuk Tuhan itu. Dan buka hati untuk orang yang mungkin cocok dengan kamu. Nah. Waduh. Kenapa ke situ dong? Ya itu Intinya namanya membuka ya. hati. Iya, iya kan intinya panggilan itu tadi. Iya. Kalau dipanggil harus jawab. Nah, Ojo makanya. bidek. Iya. Oh. Sudah Dikira mulai tukang bakso. Wah. Mo, kalau ada paroki yang misalnya ini sudah 2 pertemuan APP tapi yang ikut sedikit gitu, apa kira-kira yang perlu disampaikan motivasi? Oke. Iya. Kalau dari aku sendiri ya, bagi teman-teman yang menghadapi kondisi seperti itu, mungkin akan sedikit mengecewakan. Tetapi memang kadang demikianlah ya panggilan dari Tuhan ini. Kita menebarkan benih tidak semua bisa tumbuh. Tapi paling tidak bagi kamu yang jadi panitia yang menyiapkan, Betul. ya benih itu sudah ada di dalam hatimu. Dan usahamu itu tidak pernah sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Mungkin lewat cara yang sekarang ini teman-temanmu belum terpanggil, tapi juga doakan teman-temanmu supaya lewat cara yang lain Betul. Tuhan menumbuhkan benih iman di dalam hati mereka. Tapi juga jangan pasrah, ya wis lah tak pasrahkan pada Tuhan. Ya usaha, sosialisasi, japri. Japri itu sampai harus tahap teror gitu loh. Nah, iya saya gitu. Jadi nyepam gitu ya. Iya wis gak apa-apa wis Ayo sikat pendalaman ae. iman, pendalaman Iya, iman terus jam 8. misalnya kamu kerja suatu tempat ketemu temanmu, jangan lupa APP ya. Nah, Misalnya kamu kerja di Indomaret ya, selamat pagi, jangan Oke. lupa APP, nah gitu ya. enggak sekalian APP kan? Jadi nggak nawarin Ya, harus- tisu lagi ya. Nah, ya harus sampai Nawarin gitu ya. Pulsa, nawarin Sampai APP. tahap neror gitu. Artinya kamu bersungguh-sungguh untuk mau ngajak temanmu. Gitu sih. Jadi ya jangan patah semangat, jangan patah harapan. Iya. Ya bukan soal jumlah mau, tapi ya Oh, soal iya. niat juga ya. Mo. Niat dan ya kualitas Kualitas dibanding kuantitas. betul ya. sekali yang kamu siapkan itu untuk teman-temanmu. Nah. Betul. Oke. Terima Baik, kasih. Terima kasih banyak Oke. Romo Ferdian. pencerahannya untuk edisi pendalaman iman masa Nah. Prapaskah. Semoga ini memanggil juga ya semua teman-teman di OMK untuk bergabung dan memperdalam imannya, Wis. mendewasakan imannya. Wah, iya betul sekali. Kita di OMK Surabaya juga menyediakan video-video konten tentang masa Prapaskah ini bersama Romo Kurdo. Romo Kurdo. Tapi ini ada segmen khusus untuk OMK. Jadi ya dua-duanya bisa ditonton, mau di save, mau ditonton bersama-sama di paroki untuk menguatkan motivasi juga bisa. Ya. Oke. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke. Tuh. Subscribe juga channelnya Romo Ferdi. Oh iya, Nah. punya YouTube juga. Good Shepherd. Good Shepherd TV ya. Sekarang saya punya TV ya. Mantap. Yes. Waduh. Baru 4 hari tapi ya. Dari hari ini ya. Iya. Itu ada segmennya apa? Podcast Ya, domba yang bersama OMK, karya bareng OMK Sidoarjo namanya Pedih ya.
Apa itu? Podcast domba yang hilang. Podcast domba yang hilang. Terus ada katekesi orang muda, nanti saya mau bahas-bahas dokumen orang muda. Oh, mantap. Sama yang ketiga CBR, Apa itu? cover bareng Romo. Iya. Asik. Nyanyi lagu. Ngeri lah ini. Menerima enggak konten konsultasi asmara dong? Wah, bisa langsung ke DM Bisa nggak ya? Pemda Surabaya. Kenapa Pemda? Kenapa Pemda? Tuh nih Mas misalnya mau konsultasi. Wah, Loh, kalau aku iya. tinggal Japri lah. Wah, Oh, iya, iya. seperti ya. Mbok kapan Meskipun itu salah satu hal yang agak susah di dunia ini ya. apa itu? Asmara. Karena Iya. berkaitan dengan hati ya. Oh, Wah. hati nggak bisa dipaksa. Kan? Wah, dia tahu sendiri kan ya. Tapi dengan martabak rutin ya kayaknya. Oh iya, apalagi yang Holland. Baik, terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, comment, and share. Sampai ketemu di Jaim Jaim edisi berikutnya. Jaim, jagongan iman. Iman. Bukan jaga image. Tapi jaga iman. Dan jaga imun. Iya. Sampai jumpa.